Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi, 5 hari pasca Armina, jamaah haji kloter 10 Padang, bernama Ibu R, umur 56 tahun, nomor manifest 109 dari kamar 503, mengeluhkan nyeri dada sejak tadi malam. Keluhan ini sudah sering dirasakan jamaah tersebut, bahkan sudah beberapa kali dirawat di KKHI. Teman sekamar jamaah menghubungi ketua kloter menyampaikan kondisi jamaah Ibu R tersebut, di mana Ibu R berharap dia bisa dipulangkan lebih awal dari kloternya. Dalam usaha supaya bisa pulang lebih awal, jamaah tersebut juga berusaha meyakinkan dokter TKHI dan perawat agar bisa dipulangkan lebih awal, bahkan meminta kepada teman sekamarnya untuk menyampaikan kepada TKHI bahwa akan diiming-imingi sesuatu jika bisa memberikan surat untuk ditanazulkan. Dan TKHI, dokter dan perawat tetap pada etika kedokteran yang berlaku, dan setelah melakukan pemeriksaan pada pasien dan ternyata pasien tersebut bukan pasien emergensi dan bukan merupakan indikasi untuk tanazul, dokter dan perawat tidak bersedia untuk menerbitkan surat rekomendasi untuk tanazul, walaupun diiming-imingi dengan berbagai macam hal. Berikut dialog dari narasi tersebut. Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam Bu Elvi. Pak Edwin, saya dari kamar 503. Teman saya Ibu R. Ini ya, kambuh lagi sakitnya Pak. Dari tadi malam nyeri dada lagi. Yang kemarin itu sempat dirawat 3 kali Pak di KKHI. Oh iya yang dirawat 3 kali di KHI itu ya? Iya Pak. Ini Ya. dari tadi Gimana malam. itu Bu Elvi? Dari tadi malam dia nyeri lagi dadanya. Dan sekarang dia minta tolong, bagaimana dia berharap dia bisa dipulangkan aja lah Pak ke tanah air. Gimana bagus itu gitu Pak ya. Edwin ya? Oh gini Bu Elvi ya. Jadi untuk dia bisa atau enggak nanti dipulangkan lebih awal itu, ya prosesnya kita harus periksa aja dulu. Kita lapor dulu nanti ke perawat KKI-nya, ke dokternya. Nanti setelah diperiksa, ya ketahuan apa dia bisa ditanazulkan lebih awal atau gimana. Oke Bu Elvi ya, kita lapor dulu ya. Iya baik Pak. Assalamualaikum Pak Erizon. Erizon masih mute-nya. Assalamualaikum Pak. Pak Ketua. Iya. Iya Pak Ketua Kloter. Iya. Ini jamaah kita, Ibu Retni yang kamar 503 itu. Oh iya, saya tahu. Iya. Kenapa tahu kan, Pak? Bapak kan? Iya tahu. Kenapa Pak Ketua? Ini ada teman sekamarnya melapor Bu Elvi. Tadi malam sakit-sakitan lagi Pak. Oh iya. Ya, sekarang habis nangis itu Pak, sakitan, nyeri dada katanya. Iya. Bisa Bapak ke kamar 503 sekarang untuk periksa Bu Retni. Insya Allah. Sebentar Pak Ketua, kita komunikasikan dulu dengan dokter ya. Ya, terima kasih Pak Erizon, tunggu ya. Iya. Assalamualaikum Dr. Edi. Ya, waalaikumsalam Pak Eri. Dr. Edi, ini ada jemaah di kamar
503 dengan Bu R itu Pak Edi. Oh, Ibu R itu ya, kenapa? Ya, ada ketua kloter melapor bahwa jamaah itu kan sekarang sedang sakit. Nah, di samping sakitnya dia ingin ditanazulkan. Oke, dokter. Ya, oke. Untuk sementara waktu, dokter, sebelum dokter memeriksa, saya lihat dulu ya, dokter. Ya, Pak Eri lihat dulu ya, saya segera ke situ ya. Oh ya, nanti hasilnya saya lapor pada dokter. Ya, ya Pak, ya. Ya, silakan Bu ya, dokter. Assalamualaikum, Bu R. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Bu R? Kita kurang baik, Pak. Iya, kita dapat informasi dari Pak Ketua Kloter bahwa Bu R sekarang dan menyampaikan proses ini periksa. Ya, Bu Pak. R. Ya, Pak. Kita periksa dulu ya, Bu. Izin ya. Ya, Pak. Ibu R supaya dapat istirahat dulu. Ini Bu R, hasil pemeriksaan kita pada saat ini tekanan darah 145/95 ya, Bu. Nadi 60 kali per menit, suhu normal 30 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Dari pemeriksaan saya ini akan lebih lanjutnya untuk keputusan tanazul akan diberikan pada dokter dulu. Untuk sementara waktu Ibu dapat bersabar menunggu pemeriksaan dokter ya, Bu. Ya, Pak. Tapi tolong bantu saya ya, Pak. Soalnya gini, Pak. Semalam saya nggak tidur loh, Pak. Dada sebelah kiri saya ini sakit sekali, nyeri sekali gitu. Terasa ada yang himpit gitu, Pak. Tolonglah, Pak. Saya pengen pulang ke tanah air, Pak. Ya, Pak ya. Iya. Ya, mengenai kondisi Ibu, tenaga kesehatan udah tahu, kan Ibu kan sudah beberapa kali dirawat di KKHI ya. Ya, jadi Pak. kesimpulannya untuk lebih lanjut, kita hubungi dokter dulu ya, Bu. Ya, Pak. Tapi tolong ya, Pak ya. Oke deh, bersabar ya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Eri. Ya. Setelah saya lihat pasien dan komunikasi dengan jamaah, alangkah baiknya Dr. Edi bisa juga mengunjungi jemaah ini di kamar 503. Kita tunggu ya Dr. Edi ya. Ya Pak, ini saya sudah hampir sampai ya. Oh ya. Oke, assalamualaikum Bu R. Iya, waalaikumsalam Pak Dokter. Bu, saya Dr. Edi, mungkin udah kenal ya. Tadi Ya, saya dapat laporan dari Pak Eri, Ibu katanya semalam nyeri dada ya. Iya Pak, semalam saya nggak tidur Pak. Sakit sekali dadanya rasanya Pak. Oke, saya periksa dulu Bu ya. Iya Pak. Bu, kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang tadi bisa fisik sama kadar vital, kalau menurut kami Ibu ini belum indikasi emergensi Bu, mau ditanazulkan atau dipulangkan ke tanah air. Dari riwayat sakit Ibu juga sudah kita tahu bahwa memang kondisi Ibu memang ada sakit jantung, tapi tidak dalam kondisi emergensi atau gawat darurat untuk segera dirujuk atau dilakukan tindakan. Jadi kami tidak mengizinkan Ibu untuk pulang. Tapi jangan takut, selama Ibu di sini kami tetap mendampingi sama Pak Eri, sama tim yang lain. Apapun yang ada keluhan Ibu nanti kita atasi di sini Bu. Itu ya Pak Eri ya? Iya betul. Tolonglah Pak Dokter. Halo Pak Dokter, tolonglah. Saya merasa penyakit saya ini bertambah berat Pak Dokter. Saya pengen pulang Pak Dokter. Mana tahu kalau saya pulang ke tanah air, sakit saya akan berkurang Pak Dokter. Tolonglah Pak Dokter.
Tolong bantu saya lah untuk pulang Pak Dokter. Gimana cara Pak Dokter lah bantu saya pulang ya Pak Dokter. Ya, selama di sini juga Ibu sudah kami bantu dari tim TKHI. Jadi kami tetap pada kesimpulan sesuai dengan standar medis kami, Bu, etika medis, bahwa Ibu memang belum layak untuk dipulangkan secepatnya ke Indonesia, Bu. Mohon pengertiannya. Itu untuk Dokter Bu Edi. R, saran dokter. Dokter Edi. Ibu R ini Pak Dokter Edi. Dokter Edi. Iya. Minta tolong lah. Bu R ini tadi minta tolong ke saya ngomong ke Dokter Edi. Mohon dibantu lah dok. Pokoknya Bu R ini tahu kok dok dengan ucapan terima kasih. Nanti kalau dokter bantu, Bu R juga akan bantu, ada ucapan terima kasih untuk Dokter Edi dan Pak Eri. Mohon bantuan itu tadi yang dipesankan Bu R, Dokter Edi, Pak Eri. Wah, nggak seperti itu loh, Bu. Kami juga selama di sini bertugas juga ikhlas tanpa ini apa-apa. Jadi tetap kita pakai standar medis bahwa kalau memang pasien tidak memenuhi syarat, ya kami tidak bisa memberikan rekomendasinya, Bu, untuk dilakukan tanazul. Mohon pengertiannya, Bu ya. Pak Edi, permisi Pak Edi. Saya Ya, potongnya Pak Edi. Ya, Pak Jadi Edwin. gini Pak Edi, tadi kan berdasarkan standar diagnosanya, Pak Edi bilang kan belum memenuhi syarat tanazul Pak Edi. Bisa lah dibantu kayaknya Pak Edi ini. Ya udah datang juga sama saya ini Pak Edi, Ibu R ini sama temannya ini. Katanya bikinlah diagnosa yang bisa merujuk ke tanazul Pak Edi gimana? Tadi kan udah dibilang sama Ibu Elti, katanya akan dipikirkan lah Pak nanti Pak untuk tanda terima kasihnya Pak, gimana Pak Edi? Wah, itu nggak boleh loh. Itu jelas melanggar etik kami di dunia medis dan kedokteran. Kami hanya bisa mengasihkan rekomendasi tidak berangkat segera atau enggak. Tapi juga memang nanti keputusan atas bukan dari kami, tetap di KKHI. Jadi artinya walaupun lolos di kami, nanti di KKHI juga diperiksa loh. Iya, gimana Pak Eri? Gimana ini Bu Elti? Ya. Kita sampaikan sama Bu Retni ini. Ya, kalau memang dari Dokter Edi dan Pak Erinya kayak gitu ya, terus kita sampaikan aja lah ke Bu Refni lagi, gimana lagi Pak? Ya. Ibu Elti aja ya nyampein ya. Baik Pak. Bu R. Ya, Bu Elvi, gimana Bu? Saya udah coba tadi sampaikan pesan Bu R itu ke Dokter Edi sama Pak Erizon, dan tadi dari Ketua Kloter juga udah bantu. Tapi ya memang Dokter Edi dan Pak Erizon memang nggak mau melakukan hal yang seperti itu. Kecuali kalau memang kondisi Ibu R memang emergensi, kata mereka. Tapi kondisi sekarang nggak masuk dalam kriteria untuk bisa ditanazulkan. Dan tadi Dokter Edi sama Pak Eri juga pesan, kalaupun kondisi ibu di sini kan mereka tetap dampingi kita, dampingi jamaah. Kalau sakit atau gimana pun kan TKHI siap mendampingi. Jadi nggak mau dari TKHI-nya Bu. Gimana lagi tuh Bu? Ada Ibu Elvi bilang tadi apa yang kita bincangkan tadi. Udah, udah pesan Ya. Ibu itu mengenai itu ucapan terima kasih itu udah saya sampaikan, tapi memang nggak mau Dokter Edi sama Pak Erinya karena nggak sesuai dengan SOP-nya, dengan etika kedokterannya, begitu pesan mereka, jawaban mereka tadi, Bu. Gimana lagi ya Bu? Kalau memang ya itu keputusannya ya saya harus terima. Mudah-mudahan sakit saya cepat sembuh, nggak sakit lagi. Dan saya ntar malam bisa tidur. Amin, Saya bisa mengucapkan sama Bu Elvi terima kasih ya Bu, udah banyak membantu saya. Tadi kan juga tadi kan Dokter Edi juga udah kasih obat kan Bu. Mudah-mudahan Ibu berkurang lah sakitnya, bisa istirahat, cepat sembuh Ibu ya. Ya Bu. Ya Bu, amin. Terima kasih ya Ibu. Ya, Assalamualaikum. Demikian sesuai dengan dokter TKHI dan perawat tidak mau menerima gratifikasi dari jamaah
walaupun dengan iming-iming apapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.